Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi osteitis atau ikan bertulang sejati. Sebagai pemenuhan tugas kelompok mata kuliah ikhtiologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Uun Yanuar, SPI MSI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 dari kelas P02 Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Nama-nama anggota kelompok 4 beserta NIM tertera pada slide. Fajri Niam Ash'ar, Dia Ayu Ningtyas, Muhammad Fitra Lutfi Baihaqi Hidayat, Muhammad Irfan Maulana, Hafiz Naronaki bin Rila, Azalia Talita Ramazada, Kadek Wahyudi Aditya Pratama, Chandra Galuh Rakasiwi, dan Arif Baihaqi Sesmita. Yuk, simak materinya sampai akhir ya. Berdasarkan tulang penyusunannya, kelas Pisces dibedakan atas Chondrichthyes dan Osteichthyes. Di antara semua kelas vertebrata, Osteichthyes memiliki jumlah yang paling banyak. Nah, apa sih Osteichthyes itu? Osteichthyes berasal dari kata osteon, yang artinya tulang keras. Tulang sejati dan berasal dari kata ichthys, yang artinya ikan. Ikan ini mengalami proses osifikasi. Osteichthyes atau bonifacius meliputi ikan bertulang keras dan otaknya dilindungi oleh tulang rawan. Ikan ini tergolong ikan yang masih hidup hingga sekarang. Jumlah spesies pada Osteichthyes ini sebanyak 30.000 spesies, dan kelompok ikan ini hadir sejak periode Devonian. Osteichthyes berukuran antara 1 cm dan lebih dari 6 cm. Jumlahnya melimpah di laut dan di hampir setiap habitat air tawar. Ciri-ciri dari Osteichthyes. Yang pertama, tubuh berbentuk fusiform atau torpedo agak oval meruncing dengan berbagai bentuk variasi. Yang kedua, adanya operculum yang merupakan celah insang tunggal di setiap sisi tubuh dan penutup insan. Yang ketiga, memiliki gelembung renang yang berfungsi sebagai paru-paru. Yang keempat, sirip ekor berbentuk homosersal, yakni berbelah atau bercabang sama bentuk dan ukuran. Yang kelima, ada jenis sisiknya ganoid, sikloid, dan ethanoid. Lapisan luarnya berupa bahan tulang. Yang selanjutnya memiliki gurat sisi atau linea lateralis, yaitu garis yang dibentuk oleh deretan lubang-lubang pada sisi-sisi di bagian samping tubuh yang di bawahnya terdapat cabang-cabang saraf yang berhubungan dengannya. Yang selanjutnya ada seluruh jari pada sirip punggung adalah jari-jari lunak, tetapi sebagian mengerat. Tipe ginjal mesonepros. Pada notochorda ditempati vertebra yang menulang. Tubuh ikan ini terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Pada kepala ikan ini terdapat fovea nasalis yang memiliki banyak saraf pembau, tetapi tidak terhubung pada rongga hidung, sehingga fungsinya hanya untuk membau saja. Alat gerak ikan ini berupa sirip yang berpasangan. Sirip punggungnya digunakan sebagai alat keseimbangan, dan sirip ekornya digunakan sebagai kemudi. Ikan ini termasuk poikiloterm, yakni suhu tubuh selalu berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungannya. Kepala ikan ini terbentang mulai dari ujung moncong mulut sampai pada akhir tutup insang atau operculum. Badan ikan ini membentang dari akhir operculum sampai anus, dan sisanya adalah ekor. Mulut ikan ini terdapat di ujung muka moncong. Sebelah dorsal moncong terdapat sepasang lubang hidung sebelah luar atau fovea nasalis, sedangkan sebelah dalamnya terdapat saci olfactorius. 1. Endoskeleton terbuat dari tulang yang keras. 2. Mulutnya berahang, bergigi, serta memiliki lidah. Ketiga, memiliki kulit berlendir ataupun bersisik ataupun tidak memiliki sisik. 4. Jantungnya beruang 2. 5. Tempat hidupnya di laut, rawa-rawa ataupun air tawar. 6. Memiliki darah yang berwarna pucat, mengandung eritrosit yang berinti dan leukosit.
7. Mempunyai sistem limpa dan sistem renalis. 8. Mempunyai hati berkantong empedu. 9. Lambung dipisahkan dari usus oleh sebuah katup. 10. Mempunyai kloaka tetapi tidak jelas adanya pankreas. Dan yang terakhir 11. Memiliki telinga dalam dengan 3 saluran semisirkuler dan memiliki otolit untuk keseimbangan. Selanjutnya, anatomi Osteichthyes, yakni pada ikan kakap kuning, Perca flavescens. Dimulai dari tongue, yakni lidah, soft or spinifineres, atau jari-jari lunak sirip anal, skull, yaitu tengkorak kepala, ureter, yakni saluran kemih atau kencing, esophagus atau kerongkongan, urogenital opening, yakni lubang kemih dan kelamin, dorsal aorta atau pembuluh darah aorta dorsal, vertebrae, yakni ruas-ruas tulang belakang, anus atau biasa dikenal dengan dubur, stomach, yakni perut, bladder, yaitu kandung kemih, ribs atau tulang rusuk, intestine, yakni usus, trunk muscles atau otot-otot punggung, spleen, limpa, spinaris, yakni jari-jari sirip dorsal anterior, kidney atau ginjal, pylorica, yakni usus buntu, air bladder, yakni gelembung udara atau kantung udara, gonad atau kelenjar kelamin, column, yakni rongga, sofre atau jari-jari lunak sirip dorsal posterior, gallbladder, yakni empedu, liver atau hati, heart, yakni jantung, ventral aorta, yakni pembuluh darah aorta ventral, dan yang terakhir, pharynx with gills, yakni hulu kerongkongan dengan Morfologi Osteichthyes. Ekor Osteichthyes berbentuk homocircle atau bercabang. Untuk sisiknya terdapat beberapa tipe, yakni tipe ganoid yang lapisan luarnya berupa ganoin. Berikutnya, tipe sikloid dan stenoid yang sama-sama lapisan luarnya berupa bahan tulang. Perbedaannya adalah sikloid halus sedangkan stenoid bergerigi. Klasifikasi Osteichthyes. Yang pertama, ada subkelas Actinopterygii yang memiliki beberapa subordo. Yang pertama, subordo Polypteri dengan ordo Polypteriformes, dan superordo yang kedua ada Chondrostei dengan ordo Accipinceriformes. Kemudian superordo yang ketiga ada Holostei dengan ordo Amiformes dan ordo Lapisosteiformes. Dan superordo yang keempat ada Telostei dengan beberapa ordo. Yang pertama ada ordo Clupiformes, kemudian ordo Scopeliformes, dan ordo Saccoparingiformes, ordo Galaxiliformes, ordo Esoiformes, ordo Cypriniformes, kemudian ordo Anguilliformes, ordo Cyprinodontiformes, kemudian ordo Peloniformes, ordo Gadiformes, kemudian ordo Macroiformes, kemudian ordo Parcosiformes, ordo Barresiformes, ordo Parsiformes, ordo Esseneiformes, kemudian ordo Zeiformes, kemudian ordo Pleuronectiformes, ordo Gasteroteiformes, ordo Sygnathiformes, ordo Opiocepaliformes, ordo Muligiformes, ordo Palostetiformes, kemudian ordo Labiformes, dan ordo Tetradontiformes. Kemudian subkelas yang kedua dari Osteichthyes adalah subkelas Sarcopterygii, dan ada dua ordo, yaitu ordo Crossopterygii dan ordo Dipnoi. Baik, yang pertama ada subkelas Actinopterygii yang memiliki definisi ikan dengan sirip yang berjari-jari. Berasal dari kata actis yang artinya jari-jari dan kata pteryx yang artinya sirip. Subkelas ini memiliki contoh ikan mas, ikan salmon, ikan perca.
Subkelas Actinopterygii memiliki ciri-ciri sirip-sirip berpasangan yang disokong oleh jari-jari dermal tanpa keberadaan lobus basal dan kantung hidung terbuka hanya ke arah luar. Selanjutnya yaitu superordo dan ordo Actinopterygii. Ikan tersebut mempunyai ciri-ciri yaitu ukuran mencapai 1 meter, primitif, memanjang, sirip kaudal, simetris, sirip dorsal, dan terbagi ke dalam sejumlah sirip terpisah. Dan kantung udara yang terhubung ke sini ventral dari perut. Ikan ini terdiri dari ordo Polypteriformes, contohnya Guinean bicir atau bisa dibilang Polypterus ansorgi. Nah, di sini ada superordo Chondrostei yang ciri-cirinya itu ukurannya hingga 9 meter. Primitif, bersirip dengan tubuh seperti hiu dan ekornya heteroserkal, mulut subterminal, banyak tulang rawan, kantung udara di perut, di dalam, dan muncul dari sisi dorsal perut, dan terdapat katup spiral di usus. Terdiri dari ordo Accipenser Riformes, contohnya sturgeon putih atau bisa dibilang Accipenser transmontanus. Superordo Holostei, ciri-cirinya ukuran sedang hingga besar 0,7 sampai 3 meter, bersisi pendek, ekor heterosersal, sisik ganoid atau sikloid, memiliki kantung udara yang terdapat sejumlah lipatan pada bagian dalam permukaan dan tersambung ke sisi dorsal dari perut, dan terdapat katup spiral di usus. Terdiri dari ordo Amithormes, contohnya ikan bovin atau Amia calva. Selanjutnya Lepistosteiformes, contohnya alligator gar atau Atractosteus spatula. Keempat, superordo Teleostei, ciri-cirinya ukuran tubuh sangat kecil hingga besar, sisi ganoid kurang sempurna pada beberapa spesies, biasanya sikloid atau stenoid, dan ekor biasanya homoserkal. Terdiri dari ordo Clopeiformes, contohnya pada ikan coho salmon atau Oncorhynchus nerca, Scopeliformes, contohnya pada ikan nomei atau Harpodonehorus, Sacopharyngiformes, contohnya pada belut pelikan atau Eupharynx Galaxiformes, contohnya ikan galaksi rasbora atau Danio margaritatus, Exosiformes, contohnya ikan tombak utara atau Exos lucius. Nah, pada superordo Teleostei ini terdiri dari ordo Mormyriformes, yaitu contohnya ikan hidung gajah. Ada Cyprinoformes, ada contohnya ikan mas. Ada Anguilliformes, yaitu ikan sidat sirip pendek. Cyprinodontiformes, contohnya ikan gupi. Serta yang terakhir adalah Beloniformes, yaitu ikan belalang. Berikut ordo-ordo lainnya dari Teleostei. Gadiformes, contohnya ikan kod Atlantik atau Gadus morwa. Macruriformes, contohnya Griswold gradier. Percepsiformes, contohnya ikan pirate perch atau Apredoderus cyanus. Periciformes, contohnya ikan squirrel atau Holocentrus ascensionis. Perciformes, contohnya redback sound tailfish atau Hoplolatilus marcosi. Superordo Telestoi yang terdiri dari ordo Echineiformes, contohnya ikan remora, Zeitormes, contohnya ikan jondori, Pleuronectiformes, contohnya ikan turbot, Gasterosteiformes, contohnya ikan stickleback, dan yang terakhir Syngnathiformes, contohnya kuda laut. Superordo Teleostei yang selanjutnya adalah Opiocephaliformes, contohnya ikan kepala ular, kemudian Maligiformes, contohnya ikan barakuda, Palostetiformes, contohnya Palostetus culong, Lapiformes, contohnya humpback anglerfish, kemudian yang terakhir Tetraodontiformes, contohnya sunfish atau mola. Baik, berikutnya
ada subkelas Sarcopterygi yang memiliki definisi ikan dengan sirip berdaging dan tubuh relatif berat. Subkelas ini berasal dari kata sarkos yang artinya berdaging dan pteryx yang artinya sirip. Sarcopterygi ini memiliki ciri-ciri yaitu sirip berpasangan dan tulang kerangka dalam tubuh yang kokoh, lobus muskular ada pada dasar anus dan sirip dorsal kedua. Ekor berbentuk dibisersal serta usus dilengkapi dengan katup spiral. Adapun contoh hewan Sarcopterygi yaitu ikan paru-paru atau Lepidosiren. Ordo Sarcopterygi. Ikan yang termasuk jenis tersebut yaitu Crossopterygi atau ikan raja laut, atau bisa dibilang bahasa ilmiahnya yaitu Latimeria menadoensis, dan ikan dipnoi atau Australian lungfish, bisa dibilang dengan bahasa ilmiahnya yaitu Neoceratodus forster. Deskripsi ikan Osteichthyes banded puffer atau Colomesus pescetacus. Taksonomi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Osteichthyes, Ordo Tetraodontiformes, famili Tetraodontidae, genus Colomesus. Ciri-ciri bentuk tubuhnya memanjang hingga 29 cm, hidup soliter dan berenang lambat. Tubuh bagian punggung berwarna hijau gelap dengan 6 garis hitam melintang, perut berwarna putih, strip berwarna hijau tua atau coklat tua. Terdapat racun yang dapat membahayakan hidup hewan air laut, mampu mengembangkan diri hingga mencapai panjang maksimum 90 cm. Habitatnya biasanya di perairan laut payau dan tawar, termasuk ikan tropis dan subtropis dengan suhu rata-rata 23 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius, bersifat karnivora. Makanan utamanya adalah moluska. Cara makannya dengan menghancurkan makanan tersebut menggunakan giginya yang kuat. Penyebaran daerah asli pantai Paria Atlantik hingga sungai Amazon di Brasil. Penyebaran daerah asingnya ada di Brasil, Prancis, Guinea, Guyana, Trinidad, Venezuela, dan Suriname. Dampak yang disebabkan ikan ini memiliki racun yang berbahaya yaitu jenis zat tritratotoksin yang dayanya lebih kuat daripada sianida dan dapat menyebabkan orang yang terkena zat tersebut mengalami susah bernafas. Berikut referensi-referensi yang kami gunakan untuk mendukung isi materi Osteichthyes atau ikan bertulang sejati, baik dari buku, jurnal, maupun skripsi atau tesis. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.